Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita dengan NIM 23090350135, dan dimana saya akan menjelaskan atau memaparkan materi teori manajemen perubahan dari Lewis. Nah, kita semua tahu bahwa dalam sebuah organisasi, perubahan itu pasti terjadi. Dunia terus berkembang, teknologi semakin maju, persaingan semakin ketat, dan kebutuhan masyarakat juga ikut berubah. Oleh karena itu, organisasi tidak bisa terus berada di kondisi yang sama. Namun, kenyataannya perubahan seringkali tidak berjalan mulus. Banyak orang yang merasa nyaman dengan cara yang lama, sehingga muncul penolakan atau resistensi terhadap perubahan. Untuk menghadapi hal tersebut, Lewis memperkenalkan sebuah model perubahan yang sangat terkenal, yaitu model 3 tahap. Nah, tahap pertama itu unfreeze, change, dan refresh. Menurut Lewis, perubahan tidak bisa langsung dilakukan begitu saja. Ada proses yang harus dilakukan agar perubahan bisa diterima dan bertahan dalam jangka panjang. Nah, ketiga tahap itu, yang pertama, tahap unfreeze atau pencairan. Pada tahap ini, organisasi mulai mempersiapkan diri untuk perubahan. Tujuannya adalah membangun kesadaran bahwa perubahan memang diperlukan. Manajemen perlu menjelaskan dengan cara terbuka mengapa perubahan harus dilakukan. Dan karena pada dasarnya manusia cenderung nyaman dengan kebiasaan lama. Jadi kalau tidak ada penjelasan dan pemahaman yang jelas, perubahan akan sulit diterima. Misalnya, ketika sebuah perusahaan ingin mengubah sistem kerja dari manual menjadi digital, sebelum sistem baru diterapkan, manajemen perlu menjelaskan bahwa sistem lama sering menyebabkan kesalahan dan kurang efisien. Dengan begitu, karyawan akan lebih siap dan tidak merasa perubahan itu dipaksakan. Nah, dan tahap kedua adalah change atau tahap perubahan. Di tahap ini, organisasi mulai menerapkan sistem atau kebijakan baru yang biasanya disertai dengan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan agar karyawan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Tahap ini sering menjadi tahap yang paling menantang karena orang sedang berada dalam proses adaptasi. Wajar jika ada rasa bingung atau tidak nyaman. Oleh karena itu, dukungan dari pemimpin serta komunikasi yang baik sangat penting agar proses perubahan berjalan lancar. Nah, contohnya dalam sistem digital tadi, karyawan diberikan pelatihan agar bisa menggunakan sistem yang baru dengan percaya diri. Nah, terakhir, tahap refresh atau pembekuan. Setelah perubahan berhasil diterapkan, organisasi perlu memastikan bahwa kondisi baru tersebut benar-benar menjadi kebiasaan dan kebahagiaan dari sistem kerja. Tujuannya agar perubahan tidak kembali ke cara lama. Biasanya tahap ini dilakukan dengan membuat aturan resmi, melakukan evaluasi secara berkala, dan memperkuat sistem baru kebijakan organisasi. Jika perubahan sudah digunakan secara konsisten dan menjadi standar kerja, berarti proses perubahan bisa dikatakan berhasil. Dan selain 3 tahap tersebut, Kurt Lewin juga mengenalkan konsep force field analysis. Konsep ini menjelaskan bahwa setiap perubahan dipengaruhi oleh 2 kekuatan, yaitu kekuatan yang mendorong perubahan dan kekuatan yang menghambat perubahan. Agar perubahan itu berhasil, organisasi harus memperkuat faktor pendukung dan mengurangi hambatan yang terjadi. Sebagai kesimpulan, teori Lewis memberikan gambaran yang sederhana tetapi sangat jelas tentang bagaimana proses perubahan seharusnya dilakukan. Model ini membantu organisasi untuk tidak terburu-buru dalam melakukan perubahan, melainkan melalui tahapan-tahapan yang terstruktur agar hasilnya lebih efektif, berkelanjutan, dan lebih baik. Sekian, dan itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.